Tiga-tiganya di sini. Apa kita dapat 4 full ya? Kenapa banyak banget nih? Ada apa aja di... Dan... ini... Halo semuanya, selamat datang channel SC Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue sangat excited karena kita pengen unboxing DJI Osmo Action 5 Pro, action cam terbarunya DJI yang bener-bener racun banget karena dia bawa improvement yang luar biasa dibandingkan generasi sebelumnya. Gue itu nggak fans dari DJI Osmo Action 3 dan juga 4 karena ya gue pengguna GoPro, dan waktu zamannya yang 4 gue pengguna S Pro, itu jauh lebih cakep gitu ya. Gue demennya waktu DJI Osmo Action 2, tapi ya waktu itu juga ada masalah overheat kayak gitu-gitu. Dan di 5 Pro ini ternyata mereka memberikan improvement yang luar biasa. Ini juga harganya oke banget ya. Kalau kalian mau beli, dia yang versi basicnya itu di 6 juta, dan yang versi combo kayak gua itu di 7,7 juta rupiah aja. Kalian bayangin, GoPro Hero 13 Black itu harganya 7,7, itu dapat yang kamera dan baterai satu doang gitu ya. Sedangkan kalau kalian pengen yang creator kit, kalau nggak salah itu sampai di atas 10 ya, apa 11 gitu. Tapi ya kurang lebih begitu. Ini bener-bener murah banget dibandingkan kompetitornya. Tapi kita lihat apakah worth it atau enggak. Ini ada garansinya juga karena gue emang beli juga gitu ya. Nah, begitu ternyata. Oh, di dalamnya ada 2 kotak. Osmo Action 5 Pro dan aksesoris. Kita lihat kotaknya. Ini aksesoris. Ini Osmo Action 5 Pro. Oh, di dalamnya kita dapat sebuah tongsis. Menarik. Apakah ini tongsis yang baterai? Kayaknya enggak ya, karena dia enggak begitu berat. Kita lihat aksesorisnya dulu. Oke, oh ya, ini versi combo ya. Jadi kita harusnya dapat full, komplit gitu ya. Baterai dapat ekstra, dan kita dapat sebuah charging case juga. Yang paling penting lah menurut gua. Walaupun salah satu upgrade gedenya di kamera ini adalah satu baterai itu bisa tahan sampai 4 jam klaimnya. Tapi ya nanti kita coba. Tiga-tiganya di sini. Apa kita dapat 4 full ya? Ada charging case-nya, seru banget gitu ya. Dan baterainya sih sebenarnya nggak terlalu gede ya. 1950 mAh, hampir 2000 mAh. Menurut gue ya dia nge-record 2 jam 3 jam aja sebenarnya oke gitu. Atau 4 jam harus di resolusi kecil, gue nggak tahu juga. Nah, ini ada untuk quick release-nya dia ya, adapter dia. Ini kenapa nggak mau fokus? Ayo dong. Lalu di dalam ada kabel USB Type-C. Oke, kita lanjut ke kameranya. Langsung dapat casing. Langsung dapat cage. Keren juga. Ini cage bukan sih? Coba gue sambil buka ya. Kita buka yang ini dulu. Set. Oke, dapat cage. Sedikit untuk perlindungan ekstra mungkin. Lalu ini ada mounting kayak sticky pad gitu sepertinya. Yap, kalau misalkan mungkin kita mau pasang di helm atau sebagainya gitu ya. Ini kenapa ada bulat-bulat ini ya? Gue nggak tahu juga. Tapi ya itu. Ya ini permounting-mountingannya lah ya. Ini kita geser dulu biar nggak terlalu rame di kamera atas. Dan ini kameranya. Udah terlihat ya. Kita akan unboxing. Rasa unboxingnya sih enak ya. Dia plastik-plastiknya tuh kayak berasa premium banget gitu. Dan secara tampang sih mirip-mirip sama yang lama gitu ya. Secara fisik kayak mungkin tidak ada perubahan. Walaupun ini agak unik ya, dia ternyata ada tekstur-tekstur gitu ya, kayak batu gitu bentuknya. Walaupun ini kayak soft rubber gitu sih kalau gua rasain, tapi ya ada tekstur-tekstur seperti batu. Ini kita buka. Ini dia. Dia punya sensor 1/1.3 inch. Di situ ada teksnya. Lalu ya dan lain sebagainya lah di situ ya. Layar di belakang dia nggak bisa gerak karena ini bukan Ace Pro gitu kan. Harusnya nggak ada baterai sih karena ini enteng. Yap, nggak ada baterai. Kita keluarin aja dari sini. Gue belum pernah ngoperasiin Osmo Action yang tipe-tipe ini. Jadi gue rasa ini bakal jadi hal yang menarik. Dan dia ada beberapa improvement. Kita cari sampai kita nemu mode ya. Nah ini, mode harusnya jadi kelihatannya. Mode video. Ada super night, dimana low light-nya dia punya klaim itu bakal jadi bagus banget. Kita bakal coba diadu sama si
Ace Pro ini, karena so far sih Ace Pro ini yang paling bagus untuk low light-nya, untuk sebuah action cam. Dia yang pertama kali terapin pakai AI gitu ya untuk denoiser-nya yang langsung jadi di sini, dan itu cakep banget. Kalau kalian belum nonton perbandingan dia sama GoPro, silahkan dicek. Lalu dia juga punya subject tracking yang gua agak bingung kenapa ada subject tracking, karena dia nggak ada gimbalnya juga gitu kan. Sama ini, slow motion. Slow motion itu setahu gue dia ada super slow mo juga. Mungkin nanti kita cek ya kayak gimana. Tapi di sini sih tulisannya slow motion doang, bukan super slow mo. Nggak kayak si ininya ya, nggak kayak night mode-nya dia yang namanya terpampang jelas. Itu adalah super night gitu ya. Jadi menarik banget mungkin. Sama improvementnya yang sangat kepake menurut gua, dia udah bisa secara native connect dengan DJI Mic 2. Kita udah punya DJI Mic 2 karena kita punya DJI Pocket 3 dan itu bisa connect langsung ke internalnya, dan begitu juga di sini. Itu juga membantai GoPro karena GoPro itu setahu gua kalau kalian pengen pakai mic eksternal, kalian perlu pakai si media mode-nya gitu ya, cage yang khusus untuk jadi ada colokan mic-nya. Jadi ya itu balik lagi sangat mengancam GoPro. Sama gue pengen tahu juga dia bisa connect atau enggak ya. Karena kemarin kita ada bahas ya, monitoring audio itu bisa real time pakai AirPods kalau kita syuting pakai iPhone. Yang kalian bisa cek videonya. Gue pengen tahu di sini juga bisa atau enggak. Setahu gue action cam itu justru duluan bisa connect ke AirPods. Cuman setahu gue waktu itu dipakainya untuk sebagai mikrofon, bukan untuk monitoring. Tapi ya nanti kita bakal coba di situ. Lalu dia punya power baterainya itu katanya ya tadi bisa sampai 4 jam, bakal menarik banget buat kita coba pakai seharian gitu ya. 3 baterai harusnya lebih dari cukup gitu kan. Sama memori internal, dia punya 47 GB. Jadi kalian nggak ada tuh cerita-cerita nggak bisa syuting karena lupa bawa memori. Karena di sini pun terlihat ya, di layar awal ya. Mungkin biar kelihatan kayak gini kali ya. Biar agak gelap di situnya. Nah, dia udah punya rekaman limit itu 3 jam, 2 jam 58 menit, yang berarti dia punya memori yang mencukupi untuk hal tersebut. Kita lihat mungkin di sini menunya sih rasanya kayak Pocket 3 banget ya. Jadi ternyata gue sangat familiar gitu. Kita cari untuk memorinya. Di mana dia? Gue bilang familiar. Memorinya nggak ada lagi. Apakah kita baru bisa lihat kalau kita pasang memori kali ya? Ini kita tinggal geser doang di bar tersebut, dan yap, itu kita bisa lihat internalnya ada 47 GB dan SD card-nya kita kosong, dan kita nanti bisa pilih juga di menu ini ya buat formatnya. Tapi ya itu. Jadi sekarang kalau kita mau coba record bisa juga karena nggak perlu pasang memory card gitu ya. Kita pakai ini doang, 1080. Kita ubah dulu ke 4K. Ya sedikit pengetesan aja, 4K 30 standar, oke. Nah itu suka. Nggak tahu sih ini gambarnya langsung bagus apa enggak, karena kan kita nggak pakai night mode-nya juga ya. Lalu ya ini ngadep ke gua gitu ya. Silahkan kalian yang nilai gimana, tapi ya kita akan tes lebih lanjutnya. Cuman itulah untuk beberapa improvementnya yang menurut gue benar-benar menarik. Termasuk di sini ya, gue tadinya berpikir ini bakal jadi mic nih. Tapi kalau di iklannya ini tuh kayak semacam color temperature sensor. Jadi kalau kita lagi nyelam, itu kan warnanya suka kebiruan gitu ya. WB-nya tuh suka harus diatur secara manual, sedangkan dia bisa langsung baca WB yang untuk mengcounter warna biru si air lautnya itu seperti apa biar gambarnya kelihatan clear. Jadi menarik banget, sama dia ada internal pressure sensor. Jadi dia bisa tahu ketika kita nyelam dia ada di kedalaman berapa, dan ya untuk si pressure-nya itu maksudnya pressure-nya semantap apa. Gue nggak tahu sih itu bakal jadi data yang di-overlay di hasil akhir video kita atau gimana, tapi ya dia ada sensor tersebut yang menurut gue mungkin menarik untuk penggunanya. Tapi buat gue sih, gue nggak pernah ada nyelem-nyelem gitu ya. Jadi ya mungkin nggak akan kita pakai. Tapi itu so far bener-bener seru banget buat dicoba. Balik lagi, apa ya? Fitur yang dibawa menurut gue tuh sangat jadi gebrakan, kayak internal memory, low light-nya gitu ya, night mode-nya, apa sih dia bilangnya, super night-nya, sama bisa connect ke mikrofon wireless internally. Maksudnya mikrofon wireless kita tanpa harus pasang receiver, connect-connectin pakai jack atau pakai USB itu udah nggak perlu gitu ya, karena dia secara native udah berfungsi dengan DJI Mic 2 gitu. Jadi bakal seru banget buat kita coba. Oke, paling itu aja sih. Gue harap videonya nggak terlalu panjang. Dan ya tungguin video reviewnya, karena video ini kita cuma unboxing dan impression doang.
Itu aja, semoga bisa jadi referensi kalian kalau ada koreksi saran atau pertanyaan, atau kalian pengen kasih saran ke kita gimana mau ngetesnya. Karena kita literally baru unboxing dan videonya tayang juga gitu ya. Kita mau ngetesnya seperti apa, kalian boleh taruh di kolom komentar. Tapi agak sabar juga karena kita, kalau kalian ngikutin, lagi banyak ya yang belum kita tes juga gitu ya. Kayak ZV S10 Mark II juga belum kita tes. Cuman udah ada unboxingnya, tapi ya itu. Silahkan taruh lah saran kalian ngetesnya gimana. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.